Bangsa Indonesia tengah menghadapi masalah besar. Telah terjadi kerusakan demi kerusakan. Pakar sebagai seorang tokoh, menurut saya tidak pantas kalimat-kalimat itu keluar. Itu kalimat-kalimat yang tidak memberikan pencerahan, pembelajaran kepada publik. Namun ada satu kelompok yang ingin merusak tempatnya sendiri, yang ingin melubangi kapal besar itu, walaupun itu tempatnya sendiri. Narasimu tidak bagus dan diksimu mencepelekan sebuah sistem yang sedang dibangun. Hati-hati. Yang menganiaya, yang tiran, yang diktator, yang ingin berkuasa, serba berkuasa. Mari kita membuat satu narasi yang bagus, kita membuat uraian untaian kalimat yang menyenangkan untuk bisa memberikan dorongan kepada masyarakat. Bukan sesuatu yang harus dikejar-kejar ya. Tapi saya kira, dan kalau saya ditanya apakah saya siap sedia, insya Allah saya siap sedia. Iya, karena narasi yang diksi yang selalu dipakai, pakainya kayak gitu. Saya mau kasih Kerjanya adalah nyinyir, kerjanya mencaci maki orang. Saya pada hari ini menerima putusan Presiden Republik Indonesia sebagai putusan khusus Presiden Republik Indonesia. Saya ngerti itu pilihan katamu. Kalau mau jadi oposan yang benar. Jangan pakai seperti orang pengamat intelektual, tapi pilihan katanya semua adalah menyebarkan kebencian. Hati-hati Anda, saya akan bertemu dengan Anda dalam forum yang terbaik. Saya menerima dengan bismillah sebagai bentuk pengabdian pada bangsa dan negara. Langsung ke bawah, mampu melakukan eksekusi, tidak hanya teori, tapi bisa bekerja dan menunjukkan kepada rakyat Indonesia, melayani rakyat. Bahwa sesuatu bangsa telah berada dalam sebuah kapal besar dan masing-masing kelompok telah mendapatkan tempat duduknya masing-masing. Menggunakan kata-kata bencana bagi negara, orang kotor, pemerintah jadi korban kebijakan, pemerintah tersandra. Itu kan pilihan-pilihan kata dari satu halusinasi sebagai seorang pakar, sebagai seorang tokoh. Menurut saya tidak pantas kalimat-kalimat itu keluar. Yang harus kita bicarakan sekarang itu adalah bagaimana memberikan dukungan dan sokongan kepada pemerintah dengan Kabinet Indonesia Maju. Supaya apa? Dampaknya itu sampai kepada masyarakat Indonesia. Masyarakat perlu mendapatkan satu informasi yang terang benderang. Kalau saja ada narasi dan diksi yang menyudutkan pemerintah, saya akan meluruskan apa-apa yang keliru dari pernyataan itu. Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden atau KSP Ali Mokhtar Ngabalin menyayangkan diksi dari Din Syamsuddin dalam mengkritik tawaran Wamendikbud kepada Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti merendahkan Muhammadiyah. Ngabalin menyinggung saat Din menerima jabatan utusan khusus Presiden Jokowi. Diketahui, selain reshuffle menteri, ternyata ada juga pergantian wakil menteri. Jabatan Wamendikbud sebenarnya ditawarkan kepada Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, tapi ditolak. Din Syamsuddin menilai penolakan Muhammadiyah Abdul Mu'ti sudah tepat. Dia mengatakan anggota Muhammadiyah memang tidak gila jabatan. Penolakan Profesor Dr. Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, untuk menjadi Wamendikbud adalah sikap yang tepat. Hal itu mencerminkan sikap seorang anggota Muhammadiyah sejati, yang antara lain tidak gila jabatan, menolak jabatan yang tidak sesuai dengan kapasitas, dan jabatan yang merendahkan marwah organisasi, kata Din. Alasannya bahwa tidak berkemampuan mengemban amanat hanyalah sikap tawadu. Profesor Abdul Mu'ti adalah guru besar dan pakar pendidikan yang mumpuni. Wawasannya tentang pendidikan dan kemampuan memimpinnya sangat tinggi, katanya. Penunjukan Profesor Dr. Abdul Mu'ti MED sebagai Wamendikbud bernada merendahkan organisasi Muhammadiyah yang besar, pelopor pendidikan, dan gerakan pendidikan nasional yang nyata. Seyogyanya, Presiden memiliki pengetahuan kesejarahan dan kebangsaan, sehingga dapat menampilkan kebijaksanaan untuk menempatkan seorang dan sebuah organisasi pada tempatnya yang tepat, kata dia. Namun,
Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin menyayangkan diksi dari Din Syamsuddin. Pak Din itu kan profesor, bukan provokator. Kenapa diksinya menggunakan diksi-diksi yang memprovokasi? Nggak boleh begitu, itu nggak bagus bagi kalangan kader dan Muhammadiyah, kata Ngabalin. Ngabalin pun menyindir balik Din Syamsuddin. Kan beliau mantan ketua Muhammadiyah, mantan ketua MUI, Profesor Doktor, kok tumben sekarang baru bicara malu? Dulu waktu ditawari jadi utusan khusus presiden kok tidak malu dan menerima? Imbuh Ngabalin. Masa sih semua yang dilakukan pemerintah itu buruk di mata Pak Din? Sementara Pak Din itu adalah figur yang memang selama ini dijadikan anak-anak muda Muhammadiyah. Meskipun saya menghargai apa yang disampaikan beliau, tapi itu tidak mencerahkan generasi baru Muhammadiyah. Itu pernyataan yang sinis. Segeralah move on, katanya. Ada apa dengan Din? Mendadak mengatakan tidak gila jabatan. Padahal kalau diingat-ingat, Din masuk dalam gerombolan sakit hati yang sekarang jadi oposisi. Dulu saat Pilpres 2019, Din Syamsuddin mengaku bersedia jika diminta menjadi calon wakil presiden Jokowi. Setelah entah karena apa namanya masuk dalam bursa cawapres bagi Jokowi. Saya mendengar nama saya disebut-sebut, baik oleh kelompok tertentu maupun partai politik. Pada hemat saya, tentu saya menyikapinya dengan penuh rasa syukur. Manusiawi kalau saya tersanjung karena mendapat kehormatan dan penghormatan, kata Din. Kemudian dia memuji diri sendiri melalui alasan kenapa dia layak menjadi cawapres. Dia merasa memiliki banyak pengalaman dalam memimpin lembaga dan organisasi tingkat nasional. Salah satunya, Ketua Umum Muhammadiyah. Dia juga pernah memimpin MUI dan pernah menjadi Dewan Pertimbangan di MUI juga. Pada tahun 1999, dia menjadi Wakil Ketua Fraksi Karya Pembangunan di MPR RI. Kalau ditanya apakah saya siap sedia, saya selalu jawab saya kebetulan pernah diberi amanat memimpin organisasi besar Muhammadiyah yang gerakannya berskala nasional dan internasional, dan kegiatan dalam berbagai bidang seperti negara itu sendiri. Memimpin MUI, sekarang Dewan Pertimbangan MUI, memimpin organisasi tokoh beragama baik nasional Asia maupun dunia, katanya. Sehingga modal ini saya rasakan dapat dimanfaatkan jika mendapatkan kesempatan. Oleh karena itu saya tidak mau basa-basi, waduh pura-pura nggak mau gitu. Namun kan selalu saya katakan saya tahu diri, kata Din. Lucu ya, jejak digital memang kejam. Jangankan utusan khusus presiden, bahkan ditawari jadi calon wakil presiden aja dia bersedia. Jadi kita senada dengan Ngabalin. Tak paham apa maksudnya tawaran Wamendikbud dianggap merendahkan Muhammadiyah. Anggap saja Din sekarang sensitif dan agak kurang senang. Maklumlah, sejak menjadi deklarator kami, makin lama makin lucu. Tipikal orang yang sulit move on. Atau jangan-jangan dia bermaksud harusnya dia yang diangkat jadi Wamendikbud. Nggak tahu juga sih, cuma dia sendiri yang tahu. Soalnya statementnya sulit dicerna. Sudahlah, anggap saja dia sedang bad mood. Dan belakangan ini memang dia sering frontal dalam mengkritik.